Selamat malam semuanya. Kali ini kita akan membahas untuk pengertian PHP ya. Apa itu PHP dan juga sejarah singkatnya. Kalau kita Google, sejarah singkat PHP adalah sebagai berikut ya. Bahasa pemrograman PHP ditemukan pada tahun 94 oleh Rasmus Lidov. Versi PHP pertama tidak dirilis ke publik, melainkan digunakan sendiri oleh Rasmus Lidov untuk melacak siapa saja yang melihat resim online-nya pada halaman websitenya ya. Oke, kemudian kegunaan PHP dan pengembangannya dalam bentuk web. Jadi salah satu fungsi utama PHP adalah untuk membangun situs web yang dinamis. Dengan PHP kita dapat membuat halaman web yang dapat berinteraksi dengan pengguna, menampilkan konten yang berubah secara real time dan mengakses basis data untuk mengambil data ataupun menyimpan informasi di dalam server ya. Kemudian instalasi PHP, cara menginstal PHP dengan operating system Windows ya. Coba kita browsing menggunakan Google. Kali ini kita akan menggunakan aplikasi SAM ya. SAM itu adalah web server yang akan diinstal oleh PHP. Sebelumnya mungkin bisa menginstal aplikasi SAM di halaman SAM. Browsing saja SAM, kemudian download versi yang terakhir ya. Nah, untuk di dalam SAM ini terdiri dari Apache, database MySQL, nah PHP sendiri, PHP MyAdmin, Tomcat, control panelnya, dan FileZilla ya. Mungkin yang harus diketahui dahulu adalah untuk Apache dan PHP, kemudian MySQL ya. Kalau Apache itu sendiri adalah untuk sebuah distribusi ya, open source ya, yang menaungi untuk si PHP ini sendiri. Kalau MySQL ini database, nah PHP ini adalah bahasa pemrogramannya. Sini ada tutorial untuk install SAM pada Windows ya. Mungkin di browsing aja nanti untuk cara instalasi SAM di Windows, sesuaikan dengan operasi sistem yang dipakai di komputer atau laptop. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, untuk dasar-dasar PHP ya, sintaks dasar dan struktur dasar dari script PHP. Coba kita browsing dasar PHP. Ini ada dari petanikode.com ya, tentang PHP sintaks. Nah, untuk PHP sendiri mempunyai tag seperti berikut: tanda lebih kecil dan tanda tanya, kemudian diikuti PHP sendiri, atau bisa juga tidak dikasih tulisan PHP seperti ini ya. Kemudian ini echo adalah bahasa untuk sintaks untuk menampilkan variabel ataupun bentuk string yang sudah kita buat ya. Seperti ini sintaksnya, echo, kemudian tanda kutip, nah, itu disebut string ya di dalam tanda kutip ini. Nanti di dalam previewnya dia akan menampilkan sintaks hello world. Oke, nah ini maksudnya nih. Untuk PHP sendiri mempunyai sintaks seperti ini, kemudian ditutup seperti ini, ada tanya dan lebih besar dari ya. Oke, menulis. Nah, mungkin HTML ya. HTML juga perlu diketahui, itu adalah pasangannya untuk PHP. Untuk sintaksnya PHP mungkin kita akan sisipkan di dalam kode HTML. Dalam kode HTML seperti ini sintaksnya ada HTML. Ini struktur dasar ya, sintaks dasar dari pemrograman HTML. Seperti dari tag HTML, head, kemudian
ditutup dengan sintak head juga. Ini ada body. Nah, ini adalah sintak PHP akan kita sisipkan dalam body seperti ini. Oke, kita lanjut. Untuk variabel dan tipe data, penggunaan variabel dan tipe data dasar seperti string, integer, float, dan boolean. Tipe data dalam PHP. Jadi kita cari contohnya di Google ya. Google Desk oleh oke. PHP sendiri akan sudah mensupport beberapa tipe data seperti string, integer, float, boolean, array, object, null, dan research. Ini di bawah ada contohnya, kita lihat untuk yang string. Untuk tipe data string, teks tersebut akan disisipkan dari sebuah tanda kutip seperti ini ya. Boleh tanda kutip 2 ataupun tanda kutip 1 ya, single quote atau double quote. Ini Pardam sama saja seperti echo ya, akan memprint hasil string yang sudah dideskripsikan sebelumnya. Dan ini float untuk tipe data bisa bernilai dengan number ya, ataupun koma, lebih identik dengan koma ya, seperti ini 10, koma atau titik 10.365. Dan kita akan echo dengan Pardam variabel x, tadi akan muncul 10.365. Kemudian boolean itu akan bernilai true atau false. Coba kita Pardam x ini berisi boolean true, dia akan berisi true atau false. Kalau true sendiri itu akan bernilai 1 ya, 1 kalau dalam integer. Kalau false itu kan bernilai 0. Kemudian array, untuk penggunaan array seperti ini, array buka kurung, kemudian ada string, beberapa string variabel ini isinya ya. Ini bisa ada, kalau dalam penggunaan array ini, string yang pertama dihitung mulai dari 0, kemudian 0, 1, 2. Dan ini di Pardam variabel cars ini adalah array ya, dia akan mengeluarkan 0 Volvo, 1 BMW, dan 2 Toyota. Kemudian ada PHP objek ya. Objek ini seperti dalam pemrograman object oriented programming ya. Ini udah tingkat lanjut. Kalau untuk menuju ke sini mungkin nanti dibahas untuk ya objek. Ada PHP null value. Null value itu ada untuk isi variabel itu bisa kita kasih dengan nilai null. Null ditulis seperti ini, null dengan tanpa tanda kutip. Oke. Operator aritmatik ya, coba kita akan lihat untuk operator aritmatik di Virtual ya.
ada tanda tambah ini ya, plus minus kali slash persen dan tanda bintang 2 ya. Nah, terus ini kita nambah disebut addition ya, contohnya seperti ini, variabel x ditambah variabel b. Nah, bila itu bernilai integer, dia akan sum ya, atau menjumlahkan. Misalkan x itu 1 ditambah y itu 2 akan menjumlahkan hasilnya 3. Kalau di sini string misalkan saya, kemudian ditambah string y ini kamu, di sini akan tergabung dari sebuah kata ya, saya kamu ya. Ini ada min, disebut juga subtraction, hampir sama pengundangannya dengan addition. Untuk yang tanda perkalian ini atau bintang disebut multiplication ya, penggunaannya seperti ini, dan backslash division atau tanda bagi ya. Ini tanda persen ini modulus. Modulus itu adalah hasil bagi, sisa hasil bagi ya, nanti bisa di browsing. Dan ini tanda bintang 2 kali exponentiation seperti ini. Oke. Ini untuk kontrol alur percabangan seperti if else kondisi ya. Percabangan kondisi ada beberapa seperti if, else if, switch. Coba kita lihat contoh untuk conditional. If conditional, contoh penggunaannya seperti ini. If atau bahasa Indonesia jika ya, jika 5 lebih besar daripada 3, kemudian echo ini akan menampilkan hasil apa yang sudah diberikan sebelumnya ya. 5 lebih besar dari 3 itu berarti true, itu bisa true. Coba kita kasih contoh yang seperti ini ya. A bernilai 50 dan B bernilai 10. Ini untuk conditional if else statement. Nah, seperti ini. Jika variabel t kurang dari 20, kemudian statement else nya itu adalah jika tidak, kondisinya tidak seperti yang di atasnya if ini, dia akan ngeprint echo have a good night ini. Untuk sekarang mungkin ulangan looping ini ya. Untuk looping ini salah satu kekuatan di dalam pemrograman ya. Untuk looping ini kegunaannya banyak sekali. Bila kita ngeprint nilai sampai 1000, 10.000, tidak perlu capek-capek menuliskan script sampai 1000, tinggal dilakukan looping ini. Untuk kegunaannya coba kita lihat contohnya ya. Misalkan ini ada long variabel, ada array ini berisi beberapa string ini berisi nama ini ya, ada red, green, blue, dan yellow. Jadi apabila kita ingin menampilkan semua data dalam string ini, kita bisa menggunakan for each seperti ini. For each color adalah variabel di atas yang berisi warna-warna di atas. For each color as x, nah dia akan
akan ngeprint x ini berisi beberapa variabel array ini akan ditampilkan dalam echo. Jadi kita tidak perlu deskripsikan array itu red, green, blue, dan yellow. Jadi dia udah otomatis melakukan pengulangan berdasarkan data di dalam colors ini. Oke. Looping dan fungsi ya. Definisi fungsi, cara mendefinisikan dan memanggil fungsi. Parameter dan yang fungsi nanti dulu. Parameter dan return menggunakan parameter dan kembali ini tingkat lanjut ya, boleh nanti dibahas ya. Dan fungsi bawaan ini ada beberapa yang sudah dibahas, seperti echo frame itu kan menampilkan data dalam variabel. Array dasar seperti yang tadi, array multidimensi. Nah, coba kita kasih contoh array multidimensi dan PHP. Yang dimaksud array multidimensi adalah di dalam array tersebut mempunyai nilai array juga. Jadi contoh sintaknya seperti ini penulisannya. Cars ini adalah variabel array, dan di dalam variabel cars itu mempunyai beberapa nilai array ya. Nah, seperti ini Volvo, kemudian mempunyai nilai 2218, kemudian ada array lagi BMW, Saab, dan Range Rover. Mungkin untuk loopingnya bisa seperti ini ya. Di dalam for kemudian ada for ini adalah pengulangan. Di dalam pengulangan ini ada pengulangan lagi, seperti misalkan for row 0 ya. Row 0 itu dari data misalkan baris yang pertama ya, baris yang kemana, kemudian kondisinya seperti ini.